Cara meningkatkan omset warung sate kambing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan semoga hanya kebaikan yang selalu menyertai kita semua, para pejuang dagang. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Nah, dalam kesempatan kali ini saya akan share bagaimana cara meningkatkan omset warung sate. Nah, tepatnya itu adalah warung sate kambing. Lalu kalau saya itu berjualan sate ayam, sate sapi, atau sate hewan yang lainnya itu bagaimana, Bah? Ya, bisa-bisa saja, tinggal Anda itu nanti menyesuaikan saja. Asal usahanya itu dalam bentuk warung, ruko, atau rumah. Ya, atau rumah makan, bukan sate yang keliling. Nah, langsung saja berikut ini yang bisa Anda lakukan kalau Anda itu memiliki warung sate kambing dan ingin meningkatkan omsetnya. Nah, yang pertama itu adalah buat keunikan atau ciri khas warung sate kambing Anda. Nah, keunikan yang bisa menjadi ciri khas usaha Anda, yang bisa membuat seseorang itu ingat warung Anda. Nah, si pembeli itu langsung ingat keunikan tersebut. Dan sebaliknya ya, jika ingat keunikan tersebut, itu langsung ingat kepada warung Anda. Nah, keunikan ini itu bisa jadi dari nama usaha atau tempat usaha, dan cara pelayanan atau yang lainnya. Nah, saya contohkan misalnya ya, nama yang unik itu adalah warung sate kambing janda muda, atau tempatnya yang unik misalnya tempatnya itu di tengah sawah. Ya, kalau keunikan dari pelayanan ya mungkin gratis nasi sepuasnya atau yang lainnya bisa Anda lakukan. Nah, itu hanya contoh dari saya. Dan Anda bisa cari keunikan Anda sendiri. Coba sekreatif mungkin. Yang penting belum ada di warung sate yang lainnya. Nah, jika warung Anda itu sudah lama tapi masih sepi-sepi saja, ya mungkin warung sate milik Anda itu ya belum memiliki keunikan sendiri. Lalu untuk tips yang kedua itu adalah jangan hanya berjualan sate saja, sediakan menu-menu yang masih berhubungan atau berkaitan dengan sate kambing Anda, seperti tongseng, terus kemudian balungan kambing, atau olahan-olahan dari masakan kambing yang lainnya. Nah, untuk minuman itu juga ya bisa Anda buat yang lebih beragam. Tidak hanya es teh atau air putih saja. Ya, kalau bisa buat sebanyak mungkin, atau menu ya bisa jadi ya kayak es jeruk atau es coklat ya, atau jus-jus dan lain sebagainya. Lalu cara yang ketiga itu adalah buka cabang. Ya, meskipun usaha Anda itu masih awal-awal ya, atau masih baru memulai, atau masih dalam proses berkembang, ya silahkan buat atau membuat cabang ya minimal itu satu lagi yang masih di dalam satu kota. Nah, semakin banyak ya itu semakin bagus, Anda bisa membuat cabang-cabang lagi. Nah, dengan adanya cabang lagi itu akan menjadi branding ya, menjadi branding bahwa usaha sate Anda itu banyak yang menyukai, ramai, dan enak masakannya. Nah, kemudian tips yang keempat itu adalah tingkatkan pelayanan secara keseluruhan, mulai dari yang sepele sampai yang kompleks. Nah, dari yang sepele itu seperti ya tempat parkir yang nyaman, terus kemudian penataan meja yang rapi, sampai kebersihan itu harus tetap terjaga.
Lalu untuk pelayanan dari karyawan Anda harus yang ramah untuk melayani pembeli. Terus kemudian kebersihan badan dan diri Anda, karyawan Anda, dan penampilan itu harus tetap dijaga betul. Lalu yang kelima itu adalah manajemen, ya, manajemen keuangan yang baik. Nah, karena begini, banyak pemilik warung sate yang merasa hanya karena usaha sate saja, ya maka keuangannya itu tidak diatur dengan baik. Nah, itu salah. Tidak ada pembekuan. Ya, jadi tidak tahu untung berapa omset per bulannya, rugi atau tidak, dan uang untuk operasionalnya itu berapa. Nah, mulai dari sekarang silahkan perbaiki manajemen keuangan usaha warung sate Anda. Nah, jika manajemen keuangan Anda atur dengan baik, insya Allah Anda akan bisa memaksimalkan omset yang Anda peroleh. Lalu yang terakhir, untuk cara yang paling jarang dilakukan oleh pengusaha sate itu adalah promosi atau iklan. Yang saya lihat paling mentok ya di banner yang dipasang di depan warung saja gitu ya. Nah, insya Allah setelah Anda itu melihat di video ini, ya saya harap Anda segera untuk melakukan promosi atau iklan ya. Ya, kalau perlu itu sediakan anggaran untuk melakukan promosi atau iklan. Nah, Anda jangan pelit untuk beriklan. Iklan atau promosi itu banyak caranya, mulai dari media cetak, via brosur atau koran, sampai media elektronik, seperti promosi via radio lokal, itu juga bisa Anda kerjakan. Nah, untuk sekarang yang paling efektif itu adalah via media sosial. Nah, itu silahkan Anda pelajari bagaimana promosi yang baik dan benar untuk di via media sosial. Nah, itu bisa Anda maksimalkan terus. Nah, saya rasa itu dulu yang bisa saya sampaikan ya untuk saudaraku semua, para pejuang dagang usaha sate, untuk meningkatkan omset usaha warung sate kambing. Nah, semoga bermanfaat untuk Anda. Jika ada yang mau ditanyakan atau Anda ingin berkonsultasi, monggo silahkan Anda bisa menghubungi saya langsung atau menghubungi sama Mas Adi, asisten saya. Dan untuk nomor kontaknya sudah saya sertakan di deskripsi video ini. Dan satu lagi, jika Anda belum subscribe channel ini, silahkan klik subscribe, like, dan share agar channel ini semakin berkembang ya, dan bisa membantu permasalahan-permasalahan Anda dan orang-orang di sekitar Anda semua. Dan jangan lupa klik loncengnya juga agar Anda itu senantiasa mendapatkan update dari channel ini. Nah, terima kasih, sampai jumpa di kesempatan selanjutnya. Akhir kata, jika ada kebenaran yang saya katakan itu adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa. Namun jika ada salah kata, saya pribadi saya mohon maaf gitu ya. Saya Abah Romdoni pamit undur dulu. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.